Gembala senior dan seluruh keluarga besar DSJM mengucapkan turut sepenanggungan atas berpulangnya Bapak Gunawan ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu 27 Juli 2022 dalam usia 69 tahun dan telah dimakamkan pada hari Jumat 29 Juli 2022 di pemakaman Sukun. Beliau adalah jemaat DSJM pukul 6.30 di Aula CPM dan anggota MK Sukun 4. Allah Bapa sumber damai sejahtera senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Saya mewakili Bapak Gunawan, anak Pak Gunawan, mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Bapak Sudidarma, juga pernah sudah mendoakan Papa saya secara langsung. Saya sungguh terima kasih. Papa saya senang banget waktu ditelepon sama Pak Sudi itu. Apapun yang dilakukan waktu itu langsung udah Pak Sudi. Bersyukur bisa didoakan Pak Sudi dan semangat waktu itu. Juga untuk semua pejabat gereja, Pak Erlangga Dharma, seluruh staf-stafnya yang ada semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat perhatiannya. MK itu yang terdekat juga sangat membantu kami. Semuanya cepat ditangani segera mungkin. Doa pun Pak Yohanes Baktiar, Tante Felicia sama Ibu Kor itu biasanya juga Bu Endang sering mendoakan Papa ke rumah. Kami mengucap syukur kami ada dalam keluarga DSJM Malang. Terima kasih semuanya saudara-saudara sekalian buat perhatian dan kasihnya kepada Papa kami tercinta. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tanah air ku tidak Kami mengajak jemaat Tuhan untuk bersehati berdoa dalam Worship Night Indonesiaku pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 18.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Jemaat Tuhan juga dapat mengikuti secara online melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera atau streaming radio Sejahtera. Unduh aplikasinya melalui Play Store. Shalom, bagi Anda jemaat DSJM yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai volunteers, guru sekolah minggu, praise and worship team, multimedia, usher, service organizer team, mari bergabung bersama kami. Anda dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen yang sudah tersedia melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum ber-MK atau Unity, dapat meminta link rekrutmen ke usher atau koordinator ibadah. Pendaftaran akan dibuka tanggal 17 Juli sampai 30 September. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center rekrutmen di 089 535 722 2000. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu NN, Ibu Hendrawati, Ibu Beni, dan Bapak Dendi Pristiwanto yang telah menjadi donatur diakonia di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Amin. Bersyukur ya Bapa pada kesempatan kesehatan sehingga Engkau mengizinkan kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk beribadah raya Minggu.
Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Apa yang bisa kami sampaikan kecuali kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu, berucap syukur kepadamu Tuhan, dalam bentuk korban syukur kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan memuji namamu, meninggikan namamu, memuliakan Engkau, mengagungkan nama Tuhan, dan bersembah sujud dengan hormat dan takut kepadamu. Tuhan, kami kagum kebesaran-Mu, kami mengagumi kedahsyatan-Mu. Ya Allah kami, kota benteng kami, pokok keselamatan kami, izinkan kami menikmati kasih sayang-Mu, izinkan kami menikmati indahnya hadirat-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan hormat, gentar dan takut. Amin. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita mau sanjung Dia, kita mau tinggikan Dia. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan hati yang tulus katakan, ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung
raja di atas segala raja. Glory, haleluya. Segala balabarashi. Kau ku sembah, glory. Kau ku sembah, Yesus, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku dengan lebih sungguh katakan ku sembah kau Tuhan, mari jemaat akan angkat pujian ini tanpa musik. Kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah, mari sembah Dia. Kau ku sembah, Dia Raja di atas segala raja. Kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kami menyembah-Mu, Yesus.
Allah kita raja di atas segala raja. Dia Allah yang terhebat, amin. Dia Allah yang dahsyat, haleluya. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Glory. Glory, haleluya. Ya Allah kami yang berkuasa Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Allah kita. Dia berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Yesus Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, masih penuh hati katakan, Allah kami yang berkuasa Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kan Tuhan katakan, dia siapa saudara? Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Yang percaya bahwa Yesus nama yang berkuasa, nama yang menjadi menara yang kuat dalam kehidupan kita, mari semuanya sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota berdekatan teguh. Nama Yesus, nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara
bersyukur sampai akhir bulan Juli pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Mungkin banyak hal yang kita tidak mengerti, hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu permasalahan ekonomi, keluarga, hubungan di dalam keluarga. Sepertinya tidak ada harapan. Kita tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Tapi mari saat pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, hatiku percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami percaya Kau tidak pernah gagal. Rencana-Mu dalam hidup kami pasti digenapi. Kami taruh segala pengharapan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya
ku percaya, selalu ku percaya. Mari sama-sama katakan, hatiku percaya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya Tuhan, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu. Hari ini kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak pernah, seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tapi satu hal kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dalam hidupmu. Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap saudara. Kita telah ditebus bahkan dengan darahnya sendiri. Hari ini kita ada dalam sebuah proses perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Dia yang berjanji, Allah yang setia. Mari masing-masing buka suara saudara, sembah Dia. Mari pakai hari ini untuk kita mengucap syukur atas penyertaan-Nya yang sempurna. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Di tengah ketidakmengertianmu, Tuhan ada senantiasa menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Segala pujian hormat, segala hormat bagimu Tuhan. Glory, glory, glory. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Akan Engkau, katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur dan kagum akan kebaikan dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ada, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang terus memelihara kami sampai pada kesudahannya. Dan biarlah hari ini ketika kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah, supaya kami menjadi murid Kristus
yang terus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah setiap firman yang diilhamkan Allah Tuhan berguna untuk mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, bahkan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap terima firman Tuhan bersama boleh berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sempurna. Berubah. Prosesnya terus menerus. Amin saudara. Pagi hari ini kita akan diberkati. Saudara, ini istimewa sekali karena selama pandemi ini saudara, kita belum pernah mengundang pembicara dari luar dan ini mungkin pertama kalinya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dan beliau masih sangat muda dipakai Tuhan dan papanya sudah sering dan pernah melayani di gereja kita. Ya, dari putra dari Bapak Pendeta Hengki So dari Jakarta. Mari kita beri tepuk tangan bersama Bapak Kenneth So. Mari kita beri tepuk tangan bagi Pak Kenneth yang akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sama-sama kita buka hati kita ya. Saya akan menyampaikan sebuah pesan atau sebuah pelajaran hari ini. Dan saya beri judul pesan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah A Lesson from a Baby. Tentunya pesan ini terinspirasi dari kehidupan saya, karena saya baru saja punya seorang bayi. Wah, lucu sekali. Ya, usianya masih 4 bulan. Ya, 4 bulan 2 minggu, jalan 5 bulan. Ya, dan kami juga baru menikah 1 tahun kemarin di 2021. Lucu sekali anak kami, ya, cantik sekali anak kami, anaknya perempuan, namanya Kasyana Gevaselso. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat cantiknya anak saya dan gak jauh-jauh lah dari papanya, kira-kira gitu. Karena mamanya juga cantik kebetulan, jadi gak jauh-jauh juga. Ya, istri saya Rasela Kesia, dia seorang profesional yang bekerja di distributor obat seperti itu. Ya, perusahaannya lagi maju nih zaman COVID. Ya, banyak yang bilang, wah istri kamu nih, ya perusahaan-perusahaan menurun, kamu istrinya perusahaannya lagi menaik ini. Kamu bahagia atas kesedihan orang-orang. Ya enggak gitu ya. Kita membantu, menolong ya untuk memberikan vitamin dan obat kepada yang membutuhkan pastinya. Ya, saya terinspirasi khotbah ini dari anak saya pastinya yang masih kecil, ya, yang masih baby ini, yang masih sangat lucu ini, ya. Dan kita hari ini sama-sama akan belajar, ya, kebenaran firman Tuhan dari seorang bayi. Saya kira kuncinya belajar. Amin. Kita bisa belajar dari mana saja, ya. Kita bisa belajar dari siapa saja. Kita bisa belajar dari apa saja. Tapi saya kira kuncinya belajar. When you are stop learning, you are stop growing. Ketika kamu berhenti belajar, maka kamu berhenti bertumbuh. Saya kira tadi sapaannya bagus sekali ya. Apa? Sempurna. Lalu apa lagi? Berubah. Proses terus menerus. Ya, proses terus menerus tentunya dari sebuah pembelajaran. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Menariknya Bapak Ibu semuanya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah berinteraksi dengan bayi atau berinteraksi dengan anak-anak yang lebih kecil usianya. Kita baca dalam Lukas 18 ayat ke-15 sampai ke-17, dibilang bahwa maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Saya stop sebentar di sini Bapak Ibu. Jadi orang-orang datang membawa anak-anaknya yang kecil katanya. Di terjemahan lain atau di terjemahan tafsiran lain dikatakan bahwa anak-anak yang kecil ini adalah seorang bayi. Itulah kenapa orang-orang perlu membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Perlu digendong, perlu dialon-alonin, perlu disayang-sayangin untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena anak kecil, bayi, mereka belum bisa berjalan sendiri. Mereka belum mandiri, mereka belum bisa melakukan hal sendiri. Mereka masih butuh bantuan orang lain, orang yang lebih dewasa atau orang tuanya untuk bisa datang
kepada Tuhan Yesus. Tapi perhatikan baik kalau kita baca yang selanjutnya, dilihat bahwa tetapi melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-murid Tuhan Yesus loh. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh. Orang-orang yang kenal sama Tuhan Yesus loh. Orang-orang yang selalu dengar khotbah Tuhan Yesus. Dengar pengajaran Tuhan Yesus. Tapi dibilang dimarahin orang-orang dewasa itu, orang-orang tua itu yang membawa anak-anak kecil, membawa bayi-bayi kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam pikiran murid-murid mereka berpikir anak kecil gak pantas lah untuk datang kepada Tuhan Yesus. Anak kecil masih muda lah, masih kecil lah, masih belum ada pengalaman lah. Gak pantas lah mereka datang kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin ada yang berpikir lagi, anak kecil bawel lah, rewel lah, nangis aja kerjaannya lah. Ya berisik aja lah kerjaannya. Pokoknya annoying lah, ya mengganggu banget lah. Mungkin murid-muridnya berpikir seperti itu. Tapi perhatikan ini baik, di dalam ayat yang selanjutnya kita baca dan saya sangat merasa welcome sekali dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka, orang-orang tua itu dan anak-anak yang masih kecil itu, dan berkata apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya, lebih luar biasa lagi ayat 17, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya gak usah muluk-muluk bilang nanti yang masuk surga itu yang begini, yang begini. Di bumi ini Pak, di bumi ini Bu, terkadang ketulusan seorang anak kecil itu yang bisa buat kita, oh ternyata begitu ya. Kadang celetohan anak kecil, ngomongan anak kecil yang kadang menegur kita. Papa mama kok enggak gereja lagi? Papa mama kok udah enggak pernah ajak aku jalan-jalan lagi? Papa mama kok kita udah enggak pernah liburan lagi? Papa mama kok kita udah enggak pernah begini lagi ya kayak dulu? Kadang itu yang membuat kita, oh tersadar ya. Tersadar ya. Karena memang ketulusan anak kecil itulah yang Tuhan senangi. Yang Tuhan pingin dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lalu berikutnya Bapak Ibu. Tentunya saya tidak akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semua untuk menjadi kekanak-kanakan hari ini. Tentunya saya tidak akan mengajarkan apalagi yang usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas, generasi emas ini. Tentunya saya nggak akan mengajarkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi kekanak-kanakan lagi. Ya udah usia dewasa masih ngerengek-rengek minta mainan ya jangan. Udah dewasa masih ngerengek-rengek minta dibeliin permen ya jangan. Ya malu sama umur, malu sama pengalaman. Tapi ada satu pesan yang saya ingin sampaikan bahwa kita dipanggil sama Tuhan bukan untuk jadi childish, bukan jadi kekanak-kanakan. Tapi untuk menjadi childlike atau seperti anak. Katakan amin. Seorang anak tadi yang hatinya tulus, itulah yang Tuhan pengen dari kita. Itulah yang Tuhan cari dari kita. Itulah yang Tuhan look after kepada kita. Hari ini saya akan sharing 3 poin Bapak Ibu semuanya. Saya akan bagikan kenapa sih anak-anak itu bisa sampai berkenan di mata Tuhan. Kenapa sih anak-anak kecil itu bisa sampai Tuhan senangi sekali dan itu yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama saya akan sharing bahwa seperti yang tadi saya bilang, anak kecil itu atau bayi-bayi itu mereka adalah pribadi yang tulus. Sama-sama bilang pribadi yang tulus. Iya, anak saya dia hanya ingin susu dalam kehidupannya. Dia nggak cari yang lain. Dia pure, murni, hanya butuh susu dalam kehidupannya. Pagi susu, siang susu,
malam susu, bahkan subuh bangun-bangun juga carinya susu. Begitu terus setiap hari ulang, hanya mau susu dalam kehidupan dia. Hari ini kita tanya sama diri kita, ketika kita ke gereja, ketika kita ketemu Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita bangun relasi sama Tuhan, apa yang kita minta? Apa yang kita cari? Apa yang kita mau dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mau berkat-Nya? Atau kita hanya mau mujizat-Nya? Atau apakah kita hanya mau apa yang bisa dilakukan tangan-Nya ketimbang apa yang bisa dirasakan oleh hati-Nya? Apakah kita hari ini datang ke gereja tidak tulus kepada Tuhan, tapi karena ada bulusnya kepada Tuhan? Oh, karena hari ini saya lagi dalam situasi finansial yang buruk. Oh, karena hari ini saya lagi sedih. Oh, karena hari ini saya lagi putus asa. Mungkin yang muda-muda hari ini karena saya habis putus sama pacar saya. Karena saya jomblo, karena saya belum menikah, pasangan hidup saya belum ada. Jadi hari ini kita ke gereja, kita ada bulusnya. Kita enggak tulus sama Tuhan, kita ada maunya. Atau jangan-jangan karena ada fulusnya di gereja, makanya kita ke gereja loh. Halo. Jadi kita jadi enggak tulus beribadah kepada Tuhan. Jadi kita enggak ikhlas beribadah kepada Tuhan. Kita jadi ada ribanya, kita jadi ada embel-embelnya, kita jadi ada apa-apanya. Kita jadi enggak tulus beribadah kepada Tuhan. Saya sering ingatkan kalau di anak-anak muda yang saya gembalai. Saya bilang kepada mereka, kamu kalau beribadah harus punya mental atau cara pikir atau pola pikir yang adalah karena dan bukan supaya. Saya akan jelaskan maksudnya apa. Jadi kalau kita hari ini nih datang beribadah hari Minggu ke GBI Diaspora Sejahtera Surabaya, jangan datang punya mental supaya. Oh, supaya aku diberkati hari ini. Oh, supaya aku semakin luar biasa hari ini. Oh, supaya aku semakin pintar hari ini. Oh, supaya aku semakin bertambah, semakin. Oh, saya setuju sekali. Tapi itu belum tentu benar. Yang benar adalah Yesus yang harus semakin bertambah, aku yang semakin. Sekarang kita datang ke gereja seakan-akan kita kayak per sorga loh. Tuhan, aku mau mobil. Tuhan, aku mau uang. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau A, aku mau B, aku mau C, aku mau D, aku mau gini, mau gitu. Pokoknya Tuhan, aku nih mau begini. Kita lupa dalam doa kita akunya yang dibesarkan. Kita lupa akunya yang diberkati. Kita lupa akunya yang untuk semakin besar. Hati-hati nih yang doa-doanya suka minta Tuhan, tolong aku. Jangan-jangan bukan kita minta tolong sama Tuhan. Kita minta tolong sama diri kita supaya kita semakin hebat lagi. Kita semakin hebat. Hati-hati. Tapi perhatikan ini baik. Hari ini kalau beribadah kepada Tuhan adalah karena punya mental karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar cintanya bagi saya hari ini. Makanya saya beribadah kepada Tuhan. Karena begitu besar anugerah Tuhan atas kehidupan saya. Saya datang ke gereja hari ini sujud menyembah Tuhan, merendahkan hati saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan kitab Mazmur, bahwa mulut penuh dengan pujian, hati limpah dengan syukur. Adalah karena datang ke gereja itu karena bukan muluk-muluk minta sesuatu sama Tuhan. Bukan muluk-muluk minta sesuatu diberkati sama Tuhan. Gak usah muluk-muluk, tapi tulus beribadah kepada Tuhan. Tapi tulus beribadah kepada Tuhan, benar-benar cari Tuhan, benar-benar cari perkenanan Tuhan, benar-benar datang itu bersyukur kepada Tuhan, benar-benar datang itu memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Berapa banyak dari kita hanya cari apa yang bisa dikerjakan oleh tangannya saja, ketimbang apa yang bisa kita rasakan di hati kita. Ya, kita muluk-muluk cari Tuhan hanya untuk apa yang bisa Dia kerjakan dengan tangannya, ketimbang apa yang bisa kita kejar dari hatinya dan kita bisa rasakan dalam hati kita. Ketika kita telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan Dia tinggal di dalam kita loh. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Roh Kudus tinggal, Roh Allah bersemayam, yaitu di dalam tubuh kita. Dia ada di dalam kita loh. Tapi jangan muluk-muluk sama Tuhan, minta ini, minta itu. Jangan sampai begitu. Yosua 24 ayat 14 bilang begini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita. Hari ini boleh gak saya ajak Bapak Ibu semuanya di tempat ini untuk sama-sama kita beribadah dengan tulus kepada Tuhan. Kita tanggalkan segala cara-cara yang lama. Kita tanggalkan segala pola pikir yang lama yang tadi yang saya jelaskan supaya. Tapi hari ini kalau kita datang beribadah kepada Tuhan adalah karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Adalah karena kita mau melayani Tuhan Yesus. Adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama-sama katakan amin. Iya, apa yang bisa dikerjakan oleh tangannya, itu biar jadi urusan sorga. Sorga kaya, sorga itu kaya. Kekayaannya itu banyak sekali, bahkan jalurnya katanya jalan-jalannya adalah dilapisi oleh emas. Sungai-sungainya itu, bebatuannya itu adalah batu-batu permata yang indah. Sorga itu kaya, tapi perhatikan ini baik. Kalau kita minta kekayaan sama sorga, kalau kita yang atur-atur sorga, jangan sampai hari ini kita kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yaitu hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Urusan tangan Tuhan, biar sorga yang atur. Kita jangan atur-atur Tuhan. Tapi hari ini hati kita, motivasi kita, biar tulus sama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pribadi yang tulus yang pertama. Yang kedua, pribadi yang apa adanya. Seorang bayi atau seorang anak yang kecil, mereka adalah pribadi yang apa adanya. Mereka kalau suka, ya mereka ketawa. Anak saya usia 4 bulan, dia lagi ketawa-ketawanya, lagi giggles ya. Ya lagi cekikikan-cekikannya. Gitu ya. Karena ada yang buat dia senyum, karena kita panggil namanya, karena kita senyum kepada dia, kita klitik-klitikin dia, dan dia bisa giggles, bisa ketawa, sumringah. Ya, dia menjadi pribadi apa yang adanya. Tapi kalau ada hal yang menyakitkan hati dia, kalau ada hal yang buat dia gak nyaman, ada hal yang buat dia sedih, ya dia nangis sometimes. Dan hari ini saya mau bilang berapa banyak dari kita datang kepada Tuhan, kita gak jadi pribadi apa adanya loh. Kita datang sama Tuhan, kita gak jadi pribadi yang apa adanya loh. Kita sok kuat. Kita sok-sokan bahagia. Anak-anak muda zaman sekarang ini, kebahagiaan adalah yang paling penting bagi mereka. Jadi mereka pura-pura bahagia. Mereka pura-pura senang. Di sosial media mereka post yang baik-baik. Mereka taruh foto-foto yang terbaik, lagi liburan di Bali, lagi liburan di Jakarta, lagi liburan di Bandung, lagi liburan di mana. Mereka post yang baik-baik. Mereka post yang bagus-bagus. Mereka post yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tapi perhatikan ini baik, saya tahu betul kehidupanmu sangat rapuh di dalam. Saya tahu betul kehidupanmu tidak sebahagia apa yang kamu tampilkan di Facebook ataupun di Instagram. Saya tahu betul kehidupanmu itu butuh Tuhan sekali. Saya tahu kehidupanmu itu sedih sekali. Berapa banyak juga dari kita yang dewasa juga begitu. Kita ditanya sama Pak Pendeta, bagaimana kabarnya, bagaimana kerjaan, usaha. Oh baik Pak. Embel-embel dibungkus dengan kata puji Tuhan. Oh baik puji Tuhan. Oh baik puji Tuhan. Ya walaupun masa pandemi
agak sedikit omsetnya turun, ya tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Tapi saya tahu betul itu yang tidak terjadi, Pak. Saya tahu betul bagaimana berapa banyak dari kita yang bisnismen, pengusaha. Kita tahu betul struggle betul. Kita benar-benar pokoknya ini masa-masa tersulit bagi setiap kita. Ini benar-benar masa-masa ditempa sama Tuhan dengan sedemikian rupa. Tapi kita tidak menjadi pribadi yang apa adanya. Kita bilang, oh saya kuat kok. Oh saya bisa kok. Oh saya luar biasa kok. Oh saya super kok. Oh saya. Tapi saya tahu betul dalam hatimu ada satu kerapuhan, ada satu celah, ada satu titik yang dimana manusia itu nggak ngerti, yang dimana manusia itu nggak bisa paham walaupun kita jelaskan dengan kata-kata. Iya, tapi hari ini saya mau bilang biar titik itu Tuhan yang isi, Pak. Biar titik itu Tuhan yang berbicara kepadamu, Pak. Biar titik itu Tuhan yang isi penuh dengan sedemikian rupa, Pak. Supaya proses kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Tapi saya pikir kuncinya kita datang apa adanya. Mungkin manusia kita bisa bohongi. Ya, kita bisa pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura hebat, pura-pura luar biasa. Tapi sama Tuhan, boleh gak saya minta jangan pura-pura. Datang apa adanya. Seperti seorang anak kecil, dia datang apa adanya kepada Tuhan. Kalau dia lagi sedih, dia nangis. And that's okay. Sometimes okay to not be okay. Enggak apa-apa, kadang kita nangis dan kita sedih, enggak apa-apa. Bukan berarti kita sedih akhirnya kita jadi orang yang lemah, no. Tidak sama sekali. Kalau kita sedih, kita datang kepada Tuhan, kita berseru sama Tuhan. Kita nangis sama Tuhan, and that's okay. And that's okay. Kita harus jadi pribadi yang apa adanya. Ibrani 4 ayat 13 saya ambil dalam terjemahan ayat mudah dibaca supaya kita bisa mudah memahaminya. Dikatakan begini, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tersembunyikan dari Allah. Ia melihat semuanya dengan jelas. Semuanya terbuka di hadapannya. Dan untuk Dialah kita harus menjelaskan bagaimana kita hidup. Seperti yang tadi bilang, mungkin manusia kita bisa bohongi, Pak. Kita bisa bohongi, Bu. Istri-istri. Kita bisa bohongi suami kita. Suami-suami. Kita bisa bohongi istri kita. Tapi sama Tuhan saya minta hari ini jangan ada bohong di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau sedih, berseru sama Tuhan minta tolong. Kalau lagi bahagia, bersyukur sama Tuhan karena Dia baik bawasannya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Jangan ada embel-embel apa-apa. Jangan ada yang mengganjal dalam hati kita. Tapi kita harus benar-benar tulus datang apa adanya. Karena dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin dalam manusia dia tidak mengerti apa yang kita ceritakan. Kalau kita cerita ke manusia, mungkin manusia tidak mengerti kondisi dan apa yang kita alami. Tapi perhatikan ini baik, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia tahu titik kita, Dia tahu awal dan akhir kita. Dia tahu kalau kita duduk atau berdiri, Dia memimpin langkah kita, Dia ada di depan kita, di belakang kita, dimanapun Dia sertai kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan oleh karena itu, kita harus jelaskan bagaimana kita hidup. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saudara bisa mendapatkan kasetnya di toko-toko sebelah. Itu lawakan papa saya loh, saya bawa-bawa sampai sini. Haleluya. Ya, jelaskan bagaimana kita hidup. Sampaikan cerita kita kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau bilang, Pak, Tuhan kan sudah tahu apa yang saya mau. Tuhan sudah tahu keadaan saya. Kenapa saya harus berdoa lagi? Kenapa saya harus sampaikan isi hati saya lagi? Kenapa saya harus sampaikan keluh kesah saya lagi? Kenapa saya harus berseru sama Tuhan lagi? Saya jelaskan dengan satu cerita. Ada seorang anak muda di gereja. Dia lagi bingung dalam kondisi kehidupannya.
Dia bingung karena dia sudah doa sama Tuhan, minta sama Tuhan, sudah lama. Berpuluh-puluh tahun dia mendoakan, tapi Tuhan rasanya tidak jawab. Ada yang mengalami halnya sama seperti ini? Sudah puluh-puluhan tahun kita doa, tapi Tuhan tidak jawab rasanya. Lalu dia anak muda ini punya teman yang kehidupannya berantakan, pokoknya hancur, ngikutin arus dunia, pokoknya berantakan parah, pokoknya rusak abis. Tapi dia lihat kok rasanya Tuhan jawab ya doa dia. Dia yang tadinya gak punya mobil jadi punya mobil. Dia yang tadi yang gak punya rumah jadi punya rumah. Dia yang tadinya pokoknya kok kayaknya biasa-biasa aja jadi luar biasa. Kok kayaknya Tuhan berkati dia ya. Kok kayaknya Tuhan tolong dia ya. Kok kayaknya Tuhan pokoknya jawab doa dia ya. Lah sedangkan doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Saya masih gini-gini aja. Saya masih kurang-kurang aja. Saya masih begitu-begitu aja. Kok Tuhan gak sayang ya sama saya? Akhirnya singkat cerita ini anak muda datang ke gereja. Dia tanya sama pendetanya, Pak, kok bisa begini? Kenapa bisa? Coba jelaskan sama saya. Ini tidak masuk di akal saya. Coba jelaskan sama saya. Pak pendetanya bilang gini, Nak, kalau kamu pergi makan di kaki lima, makan soto, makan apapun itu, pergi di kaki lima. Lalu ada pengamen yang berantakan, bau, dekil, suaranya fals lagi. Dia nyanyi di pinggir meja kamu, apa yang kamu lakukan? Saya langsung cepat-cepat kasih duit lah, supaya dia pergi. Baik 2.000, 5.000, udahlah biar dia pokoknya jauh-jauh dari saya. Karena bau, mulutnya bau, gak pakai masker lagi. Suaranya fals lagi, aduh telinga saya pusing, telinga saya pokoknya nih. Ya, oke. Tapi kalau kamu pergi ke restoran mahal, lalu di situ kebetulan ada Judika lagi nyanyi, apa yang kamu lakukan? Oh, saya sih pasti akan betah-betah di sana. Saya sih pasti akan, kalau bisa tuh makanan belum habis, saya nggak usah habisin sekalian. Biarin aja lama-lama di situ, biarin aja sampai restorannya tutup. Oh, kalau bisa pun nanti nih, ketika saya pulang, saya kasihlah uang jajan buat ini Judika. Karena kan mumpung 200.000 kek, 100.000 kek, 500.000, enggak apa-apa lah. Kan Judika nih, kapan lagi saya bisa dengar Judika? Lalu Pak pendetanya bilang, sama kan kondisinya sama kayak kamu hari ini. Kamu lihat temanmu yang hidupnya berantakan, parah, jorok, pokoknya sedemikian rupa itu. Ya mungkin Tuhan kasih ke dia 1.000, 2.000, 5.000 paling besar. Tapi lihat kamu anak Tuhan, kamu punya privilege, kamu punya anugerah, kamu istimewa, kamu mewah, kamu anak Tuhan yang luar biasa. Saya suka dengar doa kamu. Saya suka ketika kamu berseru. Saya suka ketika kamu membangun hubungan sama aku. Ya makanya nanti pun aku akan kasih yang terbaik buat kamu. Tapi tunggu makanan sampai habis, Pak. Tunggu sampai segala sesuatunya habis, Pak. Loh baru, kan tadi kamu juga bilang begitu. Baru nanti aku kasih yang terbaik buat kamu. Hari ini sama-sama paham kenapa Tuhan belum jawab doa kita. Bukan karena dia tidak mengasihi kita loh. Oh dia mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib, itu karya salib terbesar, karya kasih terbesar. Tapi hari ini kalau dia belum jawab doa kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Katakan amin. Tapi dia sedang menunggu kita untuk benar-benar datang apa adanya sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak kuat lagi. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi. Tuhan, aku udah gak bisa lagi. Tuhan, aku mau jelaskan bagaimana aku hidup. Karena aku tahu tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tuhan, manusia mungkin gak ngerti aku lagi. Manusia ngecewain aku. Tapi aku datang sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Aku datang sama Tuhan karena Tuhan yang mengerti bagaimana aku hidup. Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dia bilang apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam kita lemah, maka kuasa Tuhan sempurna, Pak. Bukan ketika kita lagi kuat-kuatnya, bukan karena kita lagi sok-sokannya, bukan karena kita lagi bahagia-bahagianya, tapi dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna.
Dan hari ini saya itu bilang tadi, biarkan titik kosong itu, biarkan titik lemahmu itu, biar titik yang tidak manusia ngerti sekalipun, Tuhan ngerti dan Tuhan akan jawab hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, puji Tuhan, adalah seorang bayi atau seorang anak yang kecil, adalah dia pribadi yang tahu arah jalan pulang. Dia adalah pribadi yang tahu arah jalan pulang. Anak saya masih bayi tadi, dia belum mengerti sebenarnya siapa papanya, siapa mamanya, siapa grandpanya, siapa grandmanya, siapa saudara-saudaranya, siapa omnya, tantenya, dia belum mengerti sebenarnya. Tapi yang dia bisa ngerti adalah kondisi atau situasi yang ada. Ketika saya peluk bayi saya, dia tahu kalau itu pelukan papanya. Ketika mamanya yang peluk, dia tahu ini kondisi pelukan mamanya. Tapi ketika ada orang lain yang menggendong dia, dia mulai risih. Karena kayaknya beda ya ini gendongannya. Kayaknya situasinya beda ya begitu. Karena kondisinya beda ya kayaknya. Dia bisa mengerti situasi dan kondisi sekitarnya. Kata mama saya dulu kecil kalau saya jalan pulang ke rumah, sedang menuju jalan pulang ke rumah, saya nangis. Karena saya tahu sebentar lagi saya akan pulang ke rumah. Saya nangis karena sebentar lagi jalan-jalan saya sudah selesai. Karena saya sudah sampai di rumah, karena saya tahu situasi dan kondisi arah jalan pulang ke rumah. Saya tahu dan saya nangis. Akhirnya yang biasa papa saya lakukan, dia putar lagi tuh komplek 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai saya tertidur, baru diangkat, digendong masuk ke kamar. Jadi seorang anak kecil itu kenapa disenangi sama Tuhan? Karena dia tahu arah jalan pulang. Dia tahu situasi, kondisi jalan pulang. Saya akan bacakan satu ayat untuk membuat kita lebih paham akan hal ini. 1 Petrus 2 ayat 2-3. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis begini, kamu sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Saya kira semua jemaat di sini sudah dewasa rohani, betul. Saya kira semua jemaat di sini sudah ikut Tuhan berpuluhan-puluhan tahun. Kita sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Kita sudah merasakan sendiri betapa besar cinta Tuhan sama kita. Kita sudah merasakan sendiri ketika di saat-saat sulit Tuhan tolong kita. Tuhan bantu kita. Tuhan anugerahi kepada kita. Kita tahu betul Tuhan itu baik. Tapi bolehkah saya bilang hari ini, jangan hanya tahu, tapi lakukan aksi untuk jalan pulang hari ini. Itulah kenapa dibilang faith in action, iman dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu berapa banyak kita cuma tahu arah jalan pulang, tapi kita tidak mengambil aksinya untuk kita beneran pulang sama Tuhan. Kita udah tahu kok Tuhan baik. Kita udah tahu kok Tuhan itu luar biasa. Kita udah tahu kok Tuhan itu hebat. Tapi banyak dari kita menahan diri kita nggak mau pulang sama Tuhan. Berapa banyak kita tahan diri kita hari ini, kita nggak mau balik sama Tuhan. Berapa banyak hari ini kita tahan diri kita supaya kita supaya kita menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat loh Pak. Tuhan itu sahabat katanya. Tapi berapa banyak dari kita yang menutup hati kita. Saya nggak mau kembali kepada Tuhan. Saya nggak mau lagi kembali kepada Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan itu baik luar biasa. Padahal kita tahu arah jalan pulang kita sebenarnya. Kita tahu sebenarnya kemana kita harus berlabuh. Kita tahu sebenarnya kemana kita harus berseru. Tapi berapa banyak daripada kita gengsi. Kita malu, tadi kita pura-pura, poin yang kedua jelaskan. Dan kita nggak datang loh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini, bolehkah saya ajak kepada Bapak Ibu semuanya. Itu sama-sama kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berseru sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Benar-benar dengan ketulusan hati kita. Benar-benar dengan kesungguhan hati kita. Benar-benar dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Benar-benar dari titik kosong yang ada dalam hati kita. Kita berseru sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau.
Tuhan, tolong aku. Tuhan, padamu aku berseru. Tuhan, berkati aku. Tuhan, jamah aku sekali lagi. Katakan amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya undang pemain musik dan juga singers untuk bantu saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh kita hari ini. Pejamkan matamu. Tundukkan kepalamu. Dan sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita benar-benar minta tolong sama Tuhan. Kalau mungkin hari ini kau sedang berada dalam titik rendah dalam kehidupanmu. Kau mungkin sedang berada dalam titik yang lemah, yang seorang lain tidak mengerti. Tapi hari ini bolehkah engkau sampaikan itu kepada Yesus? Cerita kepada Yesus. Hanya engkau pribadi. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Biar hari ini jadi hubungan kita pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Mungkin kau sudah lama tidak berdoa kepada Tuhan. Mungkin kau sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Mungkin kau sudah lama tidak sampaikan ceritamu kepada Tuhan. Hari ini bolehkah kita ambil waktu untuk kita bercerita sama Tuhan? Ya, cerita yang mungkin manusia gak bisa ngerti. Cerita yang mungkin kau sudah sampaikan berbusa-busa tapi manusia tidak ngerti. Tapi perhatikan ini baik, ada Tuhan yang mengerti. Ada Tuhan yang mendengar doa kita. Ada Tuhan yang menjamah kita. Hari ini sama-sama kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Katakan bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami ya Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan. Kami mau sampaikan isi seluruh hati kami kepada Tuhan. Karena Engkau tahu ya Tuhan. Kau bawaku Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari sama-sama angkat tangan kita berseru sama Tuhan. Tuhan, ini kami, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan Yesus. Kasih
kita akan duduk, kita akan berdoa syafaat. Kiralah masih, kiralah mata. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang terbaik, sehingga kami semua beroleh kesempatan untuk datang kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kami sudah memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan kami mendengar sabda firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar dan kami aminkan ini meneguhkan akan setiap kami untuk tetap belajar firman Tuhan seperti anak kecil, memiliki pribadi yang tulus, yang menjadi pribadi apa adanya, dan memiliki pribadi yang tahu arah jalan pulang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Kenneth Hagei So, yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman bagi kami pada saat ini. Kiranya kasih anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan menuntun, menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati serangkaian pelayanannya. Berdoa buat gembala sidang kami Bapak dan Ibu Sudi Dharma yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin di SCM di seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan. Kiranya kedua hamba-Mu ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan serta hikmat yang lebih lagi. Dan setiap program pelayanan yang ada di DSJM yang telah ditetapkannya dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan visi, sesuai dengan misi yang Tuhan berikan atas kedua hamba-Mu ini. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, sehingga kekuatan yang baru limpah atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Mohon berkat-Mu atas wakil gembala sidang kami Bapak Erlangga Dharma Tuhan. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan senantiasa memimpin, menuntun hamba-Mu ini dengan segala apa yang dikerjakannya, khususnya dalam mengawal dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan senantiasa menyempurnakan dan menjadikan semuanya berhasil. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Menyerahkan jemaat Tuhan yang datang dengan setia beribadah kepadamu pada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang datang dengan problema kehidupan, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana jalan harus mereka tempuh. Dan yang berulang tahun, Tuhan memberikan umur panjang. Bahkan bagi pasangan yang merindukan seorang anak, Tuhan mendengar dan menjawab seru doa mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa atas bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran kementerian yang ada. Kiranya segala program pembangunan melalui berbagai kebijakan pemerintah semuanya dapat berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal pelaksanaannya. Berdoa bagi pelaksanaan KTT G20 di Bali dan Indonesia sebagai pelaksananya. Kiranya Indonesia mendapatkan dukungan sepenuhnya dari negara-negara dunia yang sudah ikut ambil bagian dalam KTT tersebut. Sehingga dalam pertemuan G20 itu menjadi tidak sia-sia, namun banyak manfaat yang dapat diambil untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bahkan kepentingan masyarakat dunia. Menyerahkan Tuhan kota kami Surabaya, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kota kami ini, dari unsur lembaga eksekutif, legislatif, judikatif, TNI dan Polri, sehingga segala pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pemimpin kami, kiranya campur tangan Tuhan terjadi nyata akan setiap apa yang dilakukan untuk kota Surabaya ini. Pulihkan perekonomian kami Tuhan, pulihkan sistem pendidikan kami, dan berkati seluruh pelayanan publik di kota kami ini. Akhirnya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur kepadamu
atas berkat pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami, sehingga kami dicukupkan atas semua kebutuhan kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami ini. Kiranya lewat persembahan kami ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu tengah pagi berdiri, kita akhiri pada saat siang hari ini. Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapak. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Tulis hatiku, angkatku dan bawaku Untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam dekapan, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Sudah banyak sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Kenneth. Jangan kapok-kapok. Puji Tuhan, kita doakan juga Pak Hengkiso bisa segera pulih dan melayani Tuhan kembali. Tuhan memberkati saudara. Saudara jangan lupa, saya mengingatkan memasuki bulan Agustus ini tanggal 16 khususnya 16 Agustus itu kita akan bersama-sama dengan Sejahtera Kota, Sejahtera Kita dan juga BAMAK ya, Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Surabaya akan mengadakan doa bersama Indonesiaku ya, catat tanggal 16 Agustus dan tempatnya bersama-sama kita akan berdoa di GKPB Masa Depan Cerah di Jalan Putat ya, di Putat. Nanti akan ada pengumuman yang terus disampaikan dan juga melalui grup WA yang ada dan pengumuman yang ada di layar saudara supaya kita bersama-sama memakai momentum Agustus ini untuk bersama-sama berdoa bagi Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Terus dukung, doakan dan juga jaga protokol kesehatan dengan baik Bapak Ibu Saudara dan juga mendoakan perekonomian atau ketahanan pangan yang ada di bangsa ini terutama masa-masa di mana ada krisis global yang kita lihat bersama. Kita percaya Tuhan itu Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang menyediakan apa yang saudara butuhkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Hari ini kita sudah diberkati dengan firman. Biarlah Tuhan yang sama yang memberkati kita. Tuhan yang memampukan dan memelihara kita sampai pada kesudahannya. Mari terimalah berkat ini. Teguhkan hatimu. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati ketika engkau masuk, Tuhan memberkati ketika engkau keluar, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati anggota keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya engkau menjadi berkat,
dan perjalananmu menjadi perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini. Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Tuhan memberkati saudara.